Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Arafah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu luas, sehingga dengan nikmat itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu berusaha, tetap berikhtiar, kita beraktivitas untuk kebutuhan dunia kita dan juga untuk kebutuhan akhirat kita. Saudara-saudara, di dalam Al-Quran surah Ankabut ayat 60 Allah berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah berfirman, berapa banyak binatang melata yang tidak mampu mengurusi rezekinya sendiri, tapi Allah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepada kalian semua. Sahabat Arafah ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia, bahwa sesungguhnya berapa banyak pun rezeki yang hadir dalam kehidupan kita, itu merupakan anugerah Allah, sudah Allah tentukan, dan jalannya pun sudah Allah tetapkan. Berapa banyak, bagaimana datangnya. Maka oleh sebab itu, di sini kita harus memiliki keyakinan yang kuat dan pemahaman yang kuat atas rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Ada beberapa jalan manusia untuk mendapatkan rezekinya. Ada yang mendapatkan rezeki dengan cara dia menawarkan jasa, dia memberikan pemikiran, dia memberikan sebuah karya kepada orang lain. Artinya dia membantu dan lain sebagainya. Dia mendapatkan rezeki. Pekerjaannya bersifat jasa. Bisa dia pegawai, bisa dia tukang pangkas, karyawan, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang mendapatkan rezeki dari jalan yang lain. Dia mendapatkan rezeki dengan modal yang ia miliki, kemudian dia kembangkan. Selanjutnya dia mendapatkan keuntungan. Ya. Ada seorang yang bertani, kemudian hasil panennya tersebut, kalau dia adalah padi, dia jadikan beras, dia masak menjadi nasi, kemudian nasi itu dia jual, dia mendapatkan keuntungan. Ada juga orang yang bertanam singkong, setelah panen singkongnya, kemudian dia masak, dia olah, bisa menjadi keripik dan lain sebagainya, dia jual, dia mendapatkan keuntungan. Rezekinya bertambah. Dia produsen. Ada juga yang mendapatkan rezeki dengan adanya perselisihan harga. Ya, ada selisih harga, dia beli suatu barang, kemudian barang itu dia jual, hasil selisih tersebut dia mendapatkan keuntungan dan dia dapat rezeki. Ada juga orang yang mendapatkan rezeki karena statusnya. Ya, dia tak perlu berikhtiar seperti kategori pertama tadi, ya, atau yang kedua, atau yang ketiga. Cukup statusnya sebagai orang miskin, orang fakir, ataupun ketentuan yang berhak menerima zakat, maka Allah telah mengatur rezekinya sendiri. Di dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di atas muka bumi ini yang tidak Allah atur rezekinya. Maka oleh sebab itu, di mana rezeki mereka kategori yang terakhir ini? Mereka
mendapatkan hak pada harta-harta orang yang memiliki kelebihan rezeki dibandingkan diri mereka. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisa'ili wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka itu, pada diri mereka itu ada harta yang maklum, yang diketahui, yang ditetapkan, dan itu adalah hak Allah. Dan itu harus dikeluarkan. Bagi siapa? Lisa'ili wal mahrum. Sa'il, orang yang meminta-minta, dia butuh sehingga dia minta, dan itu hak dia. Yang kedua adalah mahrum. Mahrum itu adalah dia butuh, tetapi dia menahan dirinya, dia menjaga ifah, dia menjaga kehormatannya, dia tidak datang ke sana kemari meminta-minta meskipun dia dalam keadaan butuh. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dua kategori manusia tersebut memiliki hak pada harta-harta orang yang memiliki kelebihan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sahabat Eropa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang bekerja kepada kita yang seharusnya setiap awal bulan kita berikan gaji, kemudian tidak kita keluarkan kepadanya, itu perbuatan zalim. Begitu juga apabila ada hak orang-orang fakir miskin pada harta kita, kemudian tidak kita keluarkan, maka kita telah bermaksiat kepada Allah karena kita menahan hak mereka seperti gaji tadi, seperti upah tadi. Pada saat demikian, maka wajarlah kita telah melakukan pembangkangan terhadap syariat. Maka oleh sebab itu, inilah indahnya Islam, dan itu dirangkum dalam satu kewajiban yang disebut sebagai zakat. Sahabat Eropa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana lazim yang kita ketahui, zakat itu terbagi kepada dua, yaitu zakatul fitr, atau istilah lain disebut sebagai zakatun nafs, zakat diri, zakat jiwa. Yang kedua adalah zakatul mal, yaitu zakat harta. Zakatul fitr atau zakat fitrah memiliki syarat. Yang pertama itu dia masih memiliki sisa makanan atau kebutuhannya terpenuhi untuk esok hari, setidaknya untuk hari raya. Yang kedua, dia masih berjumpa dengan Ramadan, kemudian dia juga ketemu dengan Syawal, meskipun dia hanya bertemu Syawal hanya 1 menit, atau dia ketemu Ramadan 1 menit, baru lahir dia 1 menit sebelum Syawal dia lahir, kemudian begitu lahir 2 menit kemudian azan, maka tetap diwajibkan zakat, atau dia wajib untuk dizakati. Syarat untuk zakat fitrah. Tetapi untuk zakatul mal, zakat harta, dia memiliki syarat kepada dua. Yang pertama nisab, yaitu batas kadar kapan harta itu harus kita keluarkan haknya, zakatnya. Nah, saudara-saudara, sahabat Eropa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu berbeda-beda. Ya, untuk emas ketika 85 gram maka wajib dikeluarkan 2,5%. Untuk pertanian ketika sampai 5 ausuk atau sekitar 652 kg, maka kita mengeluarkan zakatnya. Apabila diairi dengan air hujan saja 10%, apabila menggunakan alat atau irigasi dan lain sebagainya membutuhkan modal untuk pengairan tersebut, kita mengeluarkannya sekitar 5%. Ada aturannya, nisab. Yang kedua haul, yaitu masa harta itu sampai 1 tahun. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian permasalahan hari ini di tengah pandemi COVID-19, ya, tersiar kembali bagaimana hukumnya ketika kita mengeluarkan zakat di awal Ramadan. Mari kita lihat bagaimana pendapat para ulama terkait tentang zakat fitrah atau zakat harta. Ulama mengatakan bahwasanya salah satunya saja terpenuhi dari syarat zakat tersebut, maka dia sudah boleh dikeluarkan. Ya, seperti zakat fitrah, tadi dia harus ketemu Ramadan dan juga ketemu dengan Syawal.
Salah satunya saja, cukup hanya ketemu Ramadan seperti kita ini, masuk di awal-awal Ramadan meskipun belum Syawal, salah satunya saja kita sudah dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat harta atau zakatul mal, cukup hanya terpenuhi nisabnya saja, tidak harus menunggu 1 tahun pun ulama membolehkan kita untuk mengeluarkan zakat harta tersebut. Tidak harus 1 tahun. Ya, seperti yang manen tadi kan tidak harus dia menunggu 1 tahun, bisa saja dalam setahun itu dia 3 kali panen dan lain sebagainya. Yang penting terpenuhi nisabnya. Salah satunya tidak haul atau masa jangka waktu tempo 1 tahun. Maka oleh sebab itu para ulama berbeda pendapat. Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya zakat yang diterima itu adalah ketika selesai sholat subuh sampai sebelum berdiri khatib. Itulah waktu wajib untuk zakat fitrah. Bahkan Nabi tegas lagi dikatakan, apabila ada yang membayar sebelum itu, dia wajib mengulang. Ya, misalnya 3 hari sebelum pelaksanaan Aidil Fitri dia sudah mengeluarkan zakat fitrah, maka dia wajib mengulang pada saat subuh Syawal tersebut. Nah, sahabat-sahabat Arafah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat Ibnu Hazm. Dalam mazhab Maliki, ya, membolehkan 1 atau 2 hari sebelum tenggelam matahari akhir Ramadan. Dan berdalil daripada Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar juga mengeluarkan zakat fitrahnya sekitar 1-2 hari sebelum berakhir Ramadan, di ujung-ujung Ramadan. Dalam mazhab Hambali, ya, pertengahan Ramadan maka sudah boleh. Ya, 15 Ramadan atau 16 Ramadan itu sudah dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Dalam mazhab Syafi'i, di awal-awal Ramadan pun itu sudah boleh untuk mengeluarkan zakatnya. Ya juzu taqdimuz zakah min awal Ramadan, kata ulama Syafi'i, boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah dari awal bulan Ramadan. Dalam mazhab Hanafi, bahkan awal tahun saja, artinya sebelum masuk Ramadan, itu sudah dibolehkan untuk mengeluarkan zakatnya. Sahabat-sahabat Arafah yang berbahagia, maka karena hari ini kita mengalami kondisi sulit dan berbagai macam krisis ekonomi terjadi di kalangan masyarakat, terkhusus mereka yang bekerja pada garis ekonomi menengah ke bawah, mengalami dampak yang luar biasa akibat pandemi COVID-19 ini, sehingga Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara menganjurkan untuk mengeluarkan zakat di awal Ramadan. Satu sisi, pendapat ini menurut mazhab Syafi'i adalah satu hal yang legal dan tentunya diutamakan karena memang hari ini banyak orang yang kelaparan. Al-Quran menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghubah. Ternyata orang-orang nanti yang mampu melampaui jalan yang tinggi lagi sukar, jalan di neraka nanti, adalah mereka yang memiliki kehendak dan ikat dan telah membebaskan budak. Kemudian di satu sisi adalah mereka yang memberikan makan di saat orang-orang kelaparan. Jadi fadilahnya luar biasa. Kondisi hari ini banyak orang yang lapar, satu sisi. Yang kedua, dikeluarkan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, melepaskan daripada kewajiban kita dalam hal penunaian dari zakat fitrah. Sahabat-sahabat Arafah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menjelaskan pada surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ada 8 kategori, 8 kriteria orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, yaitu fakir, miskin, kemudian amil, yang keempat adalah mu'allaf, untuk menarik hatinya ke Islam, kemudian yang kelima adalah mereka yang memiliki hutang,
kemudian selanjutnya adalah mereka membebaskan budak, ya, untuk budak diberikan, kemudian fisabilillah di jalan Allah, kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, mereka dalam perjalanan dan kehabisan bekal dan layak untuk dibantu. Ada 8 kriteria. Tetapi untuk terkait dengan zakat fitrah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu mengeluarkan zakat fitrah selalu kepada orang-orang miskin, hanya kepada orang miskin. Dan ini diperkuat oleh, menurut Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, bahwa Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah hanya kepada orang miskin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 1906, Abu Daud nomor hadis 1906, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Untuk apa? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafat, untuk membersihkan diri dari orang yang berpuasa dari lagwun, yaitu perbuatan yang sia-sia, war-rafat, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak senonoh yang bisa mengurangi dari keutamaan puasa. Kemudian apa fungsi dari zakat fitrah tersebut selain daripada membersihkan diri dari orang yang berpuasa? Wa tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang miskin. Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Siapa yang menunaikannya sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, maka dia adalah zakat yang diterima. Siapa yang menunaikannya setelah pelaksanaan salat Idul Fitri, maka dia adalah seperti sedekah biasa. Ini menjadi dalil bagaimana Rasulullah mengutamakan kepada fakir dan miskin. Selanjutnya juga tentu zakat itu syarat paling utama adalah ditunaikan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Sahabat-sahabat Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi pada hari ini yang menjadi isu kita, bolehkah menunaikan zakat di awal waktu? Maka dalam mazhab Syafi'i itulah satu hal yang diperbolehkan. Apalagi kalau kita melihat dari pendapat mazhab Hanafi, bahkan sebelum Ramadan itu sudah diperbolehkan. Lantas bagaimana kriteria-kriteria tadi? Bagaimana pelaksanaan untuk pengeluaran zakat fitrah tersebut dan hal-hal yang terkait dengan itu, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sahabat-sahabat Eropa yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu dalam naungan Allah, selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.